Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswinda dari kelas 1 PKD 3 dengan NIM 9620222070. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Yang pertama ada hambatan perencanaan yang efektif. Hambatan perencanaan yang efektif itu adalah proses perencanaan lain dalam manajemen. Yang penting adalah perencanaan yang efektif. Terus yang selanjutnya ada ciri-ciri perencanaan yang efektif. Yang pertama, ciri-ciri perencanaan yang efektif itu dituangkan secara tertulis. Jadi setiap kita memiliki rencana dalam setiap kita memanajemen sebagai manajer, kita kalau misalkan bikin rencana itu sebaiknya ditulis. Terus yang kedua, diuraikan secara jelas dalam bentuk hasil akhir yang akan dicapai. Jadi penentuan final rencananya itu harus jelas seperti apa. Terus yang ketiga, disusun oleh orang yang juga akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jadi orang yang menyusun rencana itu harus bertanggung jawab akan rencana yang disusun oleh dirinya. Terus rencana tersebut dikomunikasikan kepada semua bagian yang terkait sebelum dilaksanakan. Terus ada satu orang yang akan memikul tanggung jawab akhir untuk mengawasi pelaksanaan rencana tersebut. Yang selanjutnya juga dalam perencanaan itu harus ada batas waktu penyelesaian. Terus kriteria keberhasilan ditentukan sebelum pelaksanaan rencana. Terus langkah peninjauan untuk merevisi rencana dilakukan pada sepanjang periode pelaksanaan. Masalah potensial yang mungkin timbul selama pelaksanaan telah diidentifikasi dan dibuat antisipasinya. Peluang potensial yang mungkin muncul sehingga selama pelaksanaan dapat dimanfaatkan sebelumnya, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik apabila hal tersebut terjadi. Terus yang terakhir itu mengomunikasikan progress update secara teratur kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan. Selanjutnya itu hambatan pengembangan rencana-rencana efektif meliputi dua hal. Yang pertama itu dari dalam perencana. Itu kalau dari dalam perencana sendiri ada penolakan internal para perencana terhadap penetapan tujuan dan pembuatan untuk mencapainya. Terus yang selanjutnya itu hambatan ini bersumber pada ketidaksediaan dan ketidakmampuan individu-individu perencana untuk melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. Terus yang kedua tuh ada dari luar perencana. Itu merupakan keengganan umum para anggota organisasi untuk menerima perencanaan dan rencana-rencana karena perubahan yang ditimbulkan. Dan dari dalam perencanaan itu, yang pertama itu biasanya manajer tidak mampu menerapkan tujuan organisasi sesuai dengan rencana strategis yang sudah diterapkan. Terus yang kedua itu ada kurangnya pengetahuan tentang organisasi oleh manajer. Terus yang ketiga, pengetahuan tentang lingkungan sekitar dari manajer itu kurang. Terus ketidakmampuan manajer melakukan peramalan secara efektif. Seperti rencana yang dibuat tidak hanya berdasarkan pengalaman masa lalu, tetapi kemungkinan kondisi-kondisi di masa yang akan datang. Terus biasanya juga dari biaya. Perencanaan memerlukan banyak biaya fisik dan manusia. Jadi hambatan itu juga bisa dari kayak kurangnya pekerja, kurangnya dana, terus rasa takut gagal. Biasanya para manajer tuh sering memandang kegagalan sebagai ancaman terhadap keamanan jabatannya, sehingga ini membuat para manajer enggan mengambil risiko dan menetapkan tujuan tertentu. Jadi kebanyakan manajer itu setelah dia gagal dalam suatu pencapaiannya yang dituju, biasanya dia udah takut gagal untuk selanjutnya. Jadi itu bisa menghambat rencana suatu organisasi. Terus ada kurangnya percaya diri. Kurang percaya diri ini juga dapat membuat para pemimpin atau para manajer tuh jadi ragu-ragu untuk menetapkan tujuan yang menentang. Jadi kayak sebagai seorang manajer kita tuh harus tegas dalam mengambil keputusan. Nah, ketika ada rasa percaya diri, jadi rasa kita untuk mengambil keputusan itu juga jadi ragu-ragu. Terus ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. Para manajer tuh biasanya sulit untuk menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat mencapai semua hal yang penting baginya.
Terus bisa juga sehingga mereka enggan untuk membuat perusahaan terikat pada suatu tujuan tertentu dan menyingkirkan berbagai alternatif lainnya. Jadi mereka tuh lebih memilih rencana lain yang rencana itu sendiri tuh bisa jadi merugikan dirinya mereka, seperti itu. Terus biasanya juga hambatan dari luar perencanaan itu bisa berupa penolakan terhadap perubahan, yaitu penolakan terhadap perubahan bisa terjadi di antara para anggota organisasi, baik para anggota organisasi, para manajer maupun karyawan operasional yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Terus cara mengatasi hambatan-hambatan perencanaan yang efektif itu seperti apa? Bisa aja kita menciptakan sistem organisasi yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, baik dilakukan manajer puncak maupun manajer tingkat. Jadi, untuk mengatasi hambatan-hambatan perencanaan yang udah kita rencanain itu, kita bisa membuat rencana yang bisa memudahkan kita, gitu. Itu bisa dibuat oleh manajer yang atas atau bawahannya, manajer-manajer yang tingkat. Kalau cara mengatasi hambatan-hambatan dalam diri perencana, kayak dalam diri manajernya itu bisa dilakukan dengan melibatkan para karyawan dalam proses perencanaan. Terus yang selanjutnya bisa mengembangkan pola perencanaan dan mengimplementasi rencana secara efektif. Terus bisa juga memberikan lebih banyak informasi tentang rencana-rencana dan segala konsekuensinya. Terus bisa juga kita bersikap hati-hati nih terhadap dampak perubahan yang diusulkan para anggota organisasi. Dan yang terakhir bisa meminimalkan gangguan-gangguan yang tidak perlu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.